Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Fatur Rahman. NPM saya 25. Jadi manusia dalam cangkir itu adalah perumpamaan manusia sebagai sebuah cangkir sering digunakan dalam beberapa kajian Islam, khususnya dalam konteks tasawuf dan etika. Cangkir di sini melambangkan hati manusia, tempat segala perasaan, pemikiran, dan niat tersimpan. Contohnya hati sebagai cermin. Hati manusia juga seringkali diibaratkan sebagai cermin. Apa yang kita lihat pada diri orang lain sebenarnya adalah cermin dari apa yang ada dalam hati kita sendiri. Jika kita melihat kebaikan pada orang lain, berarti dalam hati kita juga terdapat kebaikan. Sebaliknya, jika kita melihat keburukan pada orang lain, di dalam hati kita berarti ada keburukannya. Yang kedua tuh ada menjalankan dan meninggalkan ibadah. Keduanya ada risiko yang menjalankan ibadah tuh resikonya mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hati menjadi tenang dan damai, mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang lebih baik. Itu tanggung jawab dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amanah. Diuji berbagai cobaan, diharapkan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Resiko meninggalkan ibadah itu ada resiko akhirat. Agama mayoritas mengajarkan bahwa meninggalkan ibadah adalah sebuah dosa dan akan berakibat pada siksa di neraka. Ini bisa berupa siksa kubur, hisab yang berat dan masuk neraka. Risiko dunia meskipun tidak selalu tampak secara langsung, meninggalkan ibadah juga bisa berdampak negatif pada kehidupan duniawi. Hal ini bisa berdampak pada hubungan sosial, pekerjaan, dan kesehatan mental. Ketiga, ibadah butuh bukan ibadah hamba. Maksudnya, Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Allah SWT Maha Kaya, Maha Kuasa, dan tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Ibadah kita tidak menambah atau mengurangi keagungannya. Manusialah yang membutuhkan ibadah. Ibadah adalah kebutuhan spiritual manusia. Melalui ibadah kita mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridho-ridhonya, dan mendapatkan ketenangan jiwa. Ibadah sebagai bentuk syukur. Ibadah adalah bentuk syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Dengan beribadah kita mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kita hanya sebagai hamba yang patuh. Ibadah sebagai sarana pendidikan diri. Ibadah mengajarkan kita tentang nilai-nilai kebaikan, kesabaran, disiplin, dan tanggung jawab. Melalui ibadah kita dapat memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang baik. Kesimpulannya, ibadah yang kita lakukan bukanlah untuk Allah, melainkan untuk kebaikan diri sendiri. Dengan beribadah kita membangun yang erat dengan Allah, memperkuat iman, dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Iman itu hati, lisan, dan perbuatan. Iman dalam hati, akidah. Keyakinan yang teguh. Iman dalam hati adalah fondasi dari seluruh amal perbuatan. Ini berarti meyakini dengan sepenuh hati akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, para malaikat, kitab suci, para nabi dan rasul, hari akhir, dan qadar. Keyakinan yang mendalam. Keyakinan ini bukan hanya sekadar pengetahuan, tetapi juga keyakinan yang mendalam yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Yang kedua itu ada iman dalam lisan atau enggak ucapan, mengakui dengan lisan. Setelah yakin dalam hati, seorang mukmin akan mengakui keimanannya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan kalimat tauhid lainnya. Berdakwah. Iman dalam lisan juga tercermin dalam upaya mengajak orang lain kepada kebaikan dan kebenaran. Iman dalam perbuatan, menaati perintah Allah. Iman dalam perbuatan diwujudkan dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, baik berkaitan dengan ibadah, madha, sholat, puasa, zakat, haji,
maupun ibadah muamah, berinteraksi dengan sesama manusia. Itu menjauhi larangannya. Selain menjalankan perintah, seorang muslim juga wajib menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 tuh, mengapa meninggalkan sholat padahal itu kewajiban seorang muslim? Ada beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab seorang muslim meninggalkan sholat, di antara lainnya kurangnya kesadaran akan pentingnya sholat. Mungkin kita belum sepenuhnya memahami betapa besar keutamaan sholat dan akibat buruk dari meninggalkannya. Terlalu sibuk dengan urusan dunia, kehidupan dunia yang penuh dengan godaan dan kesibukan. Akibatnya tuh dosa besar. Meninggalkan sholat dengan sengaja adalah dosa besar yang bisa meruntuhkan seluruh amal baik, jauh dari kata rahmat Allah. Sholat adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan meninggalkan sholat, kita berarti menjauhkan diri dari rahmatnya. Terus artinya menjadi keras. Orang yang sering meninggalkan sholat hatinya akan menjadi keras dan sulit menerima hidayah, karena azab di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Yang ketiga tuh, begitu banyak karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kenapa masih melanggar larangannya yang sudah ditepatkan? Ada beberapa faktor yang memungkinkan menjadi penyebabnya. Lupa akan nikmat Allah. Terkadang kita begitu sibuk dengan urusan dunia sehingga lupa akan segala nikmat yang telah Allah berikan. Kita seringkali mengambil nikmat Allah sebagai sesuatu yang bisa dan tidak perlu disyukuri. Terkena oleh godaan dunia yang penuh dengan keindahan dan kesenangan seringkali menjadi godaan yang sulit ditolak. Kita terbuai oleh hawa nafsu dan melupakan kewajiban agama. Kurangnya pemahaman agama. Tidak semua orang memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama. Kurangnya pengetahuan tentang hukum-hukum Allah dan akibat dari melanggarnya bisa menyebabkan seorang berani melanggar larangannya. Lemahnya iman yang lemah membuat seorang mudah goyah dan terpengaruh oleh godaan setan. Terpengaruh lingkungan sekitar juga memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku seseorang. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, maka kita akan mudah terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Mengapa kita harus taat pada perintah Allah dan menjauhi larangannya? Sebagai rasa bentuk syukur, menjalankan kebahagiaan, menjauhkan diri dari siksa Allah. Nomor 4, jelaskan maksud syukuran mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berdiri untuk berbaring. Zikra dalam kondisi berdiri, duduk, dan berbaring. Zikra adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berzikir dalam segala kondisi, termasuk saat berdiri, duduk, dan berbaring. Perintah ini termasuk dalam surat Al-Imran ayat 190-191. Apa maknanya? Mengingat Allah selalu. Perintah ini menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala seharusnya terus terjalin dalam setiap momen kehidupan, bukan hanya saat sedang beribadah formal sebagai sholat, tetapi juga dalam aktivitas sehari-hari. Kesadaran akan kehadiran Allah. Zikir membuat kita selalu sadar akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah. Hal ini akan membuat kita lebih berhati-hati dalam bertindak dan senantiasa menjaga diri dari perbuatan yang dilarang. Mencari ketenangan hati. Zikir adalah obat bagi hati yang gelisah. Dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang dan damai, memperkuat iman. Semakin kita berzikir, semakin kuat pula iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
menjadi hamba yang lebih baik. Zikir membuat kita menjadi hamba yang lebih baik, lebih patuh kepada perintah Allah lebih menjauhi larangan-larangannya. Bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Pertama itu ada zikir lisan, mengulang kalimat zikir seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Lalu itu ada zikir hati, menghadirkan Allah dalam hati dengan merenungkan kebesarannya, nikmatnya dan segala ciptaannya. Kesimpulannya, zikrullah adalah ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan berzikir kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih baik, mari kita zikir sebagai bagian kehidupan kita sehari-hari. Yang kelima, berzina dan mabuk-mabukan adalah perbuatan yang harus dihindari. Dosa besar. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda tidak berzina dan mabuk-mabukan? Yang pertama itu memperkuat iman, belajar agama. Semakin dalam kita memahami ajaran agama, semakin kuat pula iman kita dengan memahami konsekuensi dari perbuatan dosa. Kita akan lebih termotivasi untuk menjauhinya. Itu ada beribadah seperti sholat, zakat, dan haji. Yang ketiga itu ada berzikir, mengingat Allah dengan menyebut asmanya akan membuat hati menjadi tenang dan terhindar dari godaan setan. Yang kedua tuh menjaga pandangan, hindari melihat hal-hal yang haram seperti gambar atau video porno atau berinteraksi dengan lawan jenis yang tidak halal. Menundukkan pandangan. Ketika berinteraksi dengan lawan jenis, usahakan menundukkan pandangan. Menjaga pergaulan dengan orang yang baik, pilih teman yang soleh dan dapat memberikan pengaruh positif. Hindari tempat-tempat maksiat, jauhi tempat-tempat yang menjerumuskan kita ke dalam perbuatan dosa seperti hiburan malam atau minuman-minuman keras. Yang keempat itu ada menikah. Bagi yang mampu menikah adalah cara terbaik untuk menyalurkan nafsu secara halal. Yang kelima, mengontrol nafsu seperti puasa, olahraga, menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Yang keenam itu berdoa, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan kekuatan untuk menjauhi perbuatan dosa. Sekian, waalaikumsalam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.